Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali di channel GNHS Center Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah dalam program Senja di bulan suci Ramadan sambil menunggu azan maghrib tiba. Marilah kita lanjutkan kajian biografi Ibnu Khaldun. Di episode sebelumnya sudah kita bahas bahwa Ibnu Khaldun memiliki hubungan keluarga besar Bani Khaldun, di mana nenek moyangnya sampai kepada seorang tokoh pejuang dari barisan tentara Yaman ketika ikut andil dalam penaklukan Andalusia yang bernama Khalid bin Utsman bin Hani ibn al-Khattab bin Quraib bin Ma'di Karib bin Harith bin Wa'il bin Hajar. Nah, nama yang terakhir ini yaitu Wa'il bin Hajar berasal dari Yaman, Hadramaut, yaitu seorang kepala suku kabilah Bani Kandah yang terkenal di Yaman, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan menyatakan beriman dan masuk Islam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Wa'il bin Hajar ini, Allahumma barik fi Wa'il bin Hajar wa waladihi wa waladi waladihi ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW mendoakan keberkahan kepada Wa'il bin Hajar dan anaknya dan seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Ini tertulis dalam kitab At-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatihi Gharban wa Syarqan. Secara detail Ibnu Khaldun menyebutkan kakek-kakeknya, sejak ayahnya dan kakek pertamanya dan kedua, ketiga sampai seterusnya, sekitar 10 nama dari nenek moyangnya disebutkan oleh Ibnu Khaldun, menyambung sampai As-Sahabil Jalil, seorang sahabat Rasulullah SAW berasal dari Yaman, yaitu Wa'il bin Hajar. Mari kita lanjutkan kajian ini. Tetapi di sana ada seorang peneliti yang sangat terkenal yang meragukan atas pernyataan Ibnu Khaldun tentang nama-nama nenek moyangnya sampai kepada Wa'il bin Hajar, sekitar 6,5 abad, kurun rentan waktu dari Abdurrahman bin Khaldun sampai nenek moyangnya sekitar 6,5 abad. Namun Ibnu Khaldun hanya menyebutkan nama-nama itu sekitar berjumlah 10. Walakinna ad-Doktor Toha Husain qad a'lana syakka fintisabi usrat Ibnu Khaldun ila Wa'il bin Hajar. Seorang kritikus
yaitu Dr. Taha Hussein. Dr. Taha Hussein ini dari Mesir. Beliau terkenal di bidang kritik-kritik sastra, terutama puisi-puisi zaman jahiliyah. Taha Hussein meragukan terhadap nasab keluarga Ibnu Khaldun menyambung sampai kepada As-Sahabil Jalil, seorang sahabat yang mulia, yaitu Wa'il bin Hajar. Ba'da za'mihi anna Ibnu Khaldun yasukku aidan, di mana Dr. Taha Hussein melihat Ibnu Khaldun pun ragu terhadap nasab nenek moyangnya yang sampai nyambung kepada As-Sahabil Jalil Wa'il bin Hajar. Wa yadhkuru Taha Hussein fi kitab falsafat Ibnu Khaldun al-Ijtimaiyah. Beliau menyebutkan tentang hal ini dalam kitab Falsafah Ibnu Khaldun al-Ijtimaiyah. Wa idza kana al-muallifu yashukku fi sihhati hadzal nasabi fa'aula lana nahnu an nasyukka fi intisabi awwali Khalid ila Wa'il. Kata Taha Hussein dalam kitab Falsafat Ibnu Khaldun al-Ijtimaiyah, beliau mengkritik, jika penulis sendiri, yaitu Ibnu Khaldun yang menulis biografinya sendiri, ragu atas kebenaran nasab, maka apalagi kami, kata Taha Hussein, ragu, apalagi kami pun ragu terhadap nasab nenek moyangnya Ibnu Khaldun, yaitu orang yang pertama kali masuk Andalusia ketika ekspansi Andalusia yang bernama Khalid, bahwa Khalid ini nyambung atau bertemu nasabnya sampai kepada sahabat Al-Jalil Wa'il bin Hajar. Lalu Taha Hussein melanjutkan, fa innal araba mungdhu ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ila fathi Asbania lam yasta'milu al-kitabata illa nadiran. Kata Taha Hussein, orang Arab itu sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman penaklukan Andalusia atau Spanyol itu lam yasta'milu al-kitabata illa nadiran, tidak terbiasa menulis, ya, kecuali beberapa orang saja, ya. Awal-awal abad pertama Islam, jarang sekali orang Arab mencatat sejarahnya, ya, kecuali beberapa orang saja. Kenapa? Li'annahu idza kana Khaldun huwa jadduhu dakhili ilal Andalus indal fathi fa inna asrata ajdadin la takfi liqat'i sittati qurunin wa nisf. Karena jika Khaldun, ya, nenek moyangnya Abdurrahman yang masuk pertama kali dalam penaklukan Andalusia, yaitu Khalid bin Utsman, ya, fa inna asrata azdadin, ya, maka sesungguhnya nama-nama yang dihadirkan, yang disodorkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab At-Ta'rif, yaitu 10 nama, itu tidak cukup untuk mengisi waktu, rentan waktu sepanjang 6 abad setengah. Kan dari masanya Ibnu Khaldun yang tinggal di Tunisia, kemudian dia menyebutkan nama-nama mbah-mbahnya yang memiliki tempat tinggal dulu di Andalus, yaitu berasal dari Khalid bin Utsman, dan Khalid bin Utsman ini berasal dari tentara Yaman, sampai nyambung kepada Wa'il bin Hajar, seorang sahabat yang masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Di situ Ibnu Khaldun menghadirkan 10 nama-nama nenek moyang. Ini tidak cukup. 10 nama ini untuk mengisi rentan waktu sekitar 6 abad setengah, kata Taha Hussein. Bainama kana Ibnu Khaldun qad wada'a al-qa'idata fi muqaddimatihi. Sementara Ibnu Khaldun sendiri membuat teori, ya, kaidah dalam kitab muqaddimahnya. Coba kita lihat lagi dari kitab muqaddimah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan
tentang teori Nash'atud Daulah, ya, Qiyamud Daulah wa suqutiha, berdirinya sebuah kerajaan atau sebuah negara dan runtuhnya kerajaan dan sebuah negara. Dalam teori itu Ibnu Khaldun menyebutkan tentang umur atau usia negara. Kata beliau, inna fid daulah laha a'marun tabi'iyatun kal askhas, bahwa dalam kerajaan itu atau dalam sebuah negara memiliki umur, memiliki usia kal askhas, sebagaimana manusia memiliki umur. Yang pertama, umrut tufulah, usia kanak-kanak. Kemudian umrus syab, usia muda. Kemudian yang ketiga adalah umrus syekhukhah, tua lalu meninggal dunia. Itulah umur manusia. Masa kanak-kanak, manusia belajar duduk, berdiri, kemudian merangkak dan bisa lari. Umur syab adalah usia matang, usia kejayaan. Sementara umur syekhukhah adalah usia pikun dan meninggal dunia. Negara itu sama seperti manusia. Kemudian Ibnu Khaldun melanjutkan umrud daulati thalathatu ajyalin. Umur kerajaan, umur negara itu 3 generasi. Tadi generasi tufulah, generasi syab, dan generasi syekhukhah, generasi anak-anak, masa muda, kejayaan, dan masa tua dan runtuh. 3 generasi. Walikulli jailin, dan dalam setiap generasi itu arba'una sanatan, sekitar 40 tahun. Jadi kalau umur kerajaan, umur negara 3 generasi, yang satu generasinya 40 tahun, berarti tinggal dikalikan 3 aja, 40 kali 3, 120 tahun. Itu usia negara, usia kerajaan, menurut Ibnu Khaldun. Kalau toh ada kerajaan yang panjang, lebih dari 120, ya mungkin, kata Ibnu Khaldun, ada kaderisasi yang sangat baik sekali. Fase pertama yaitu umur tufulah. Biasanya kerajaan dibangun oleh kakeknya, penuh perjuangan, penuh berperang dengan kerajaan-kerajaan lain sehingga dia menjadi eksis. Setelah itu dia mengkader anaknya untuk menjadi penggantinya, maka anaknya menjadi orang yang terdidik. Fase selanjutnya 40 tahun kedua adalah seorang anak menggantikan ayahnya yang sudah disiapkan dengan pendidikan yang kuat, maka dia akan membawa kerajaan lebih maju dan lebih hebat. Semua dibangun dengan kemegahan, ekonomi maju, rakyat sejahtera. Tapi generasi ketiga, generasi cucu, apa yang terjadi ketika semua fasilitas ada, kekayaan kerajaan juga melimpah ruah, masyarakat dan juga aman, tentram, sejahtera? Apa yang terjadi pada generasi ketiga, generasi cucu? Biasanya terlena dengan segala fasilitas yang ada dan tidak memperhatikan pendidikan. Maka ketika ayahnya yang sudah membawa kerajaan atau negara pada puncak kegemilangannya, dia akan menggantikan ayahnya di mana dia tidak siap dengan ilmu dan pengetahuan. Maka dia menjadi raja yang bodoh, pemimpin yang bodoh, karena terlena atas fasilitas dan kegemilangan yang dibangun oleh ayahnya. Kalau sudah begitu, tunggu kehancuran sebuah negara. Ibnu Khaldun sudah membuat kaidah-kaidah seperti ini. Kalau toh fase rentan waktu antara Ibnu Khaldun dan nenek moyangnya sahabat Al-Jalil Wa'il bin Hajar terisi 6 abad setengah, kata Dr. Toha Hussein,
tidak cukup hanya menghadirkan 10 nama nenek moyang oleh Ibnu Khaldun. Mestinya 6 abad setengah itu diisi sekitar 20 atau 21 tokoh. Karena 1 abad itu ya tadi 120 tahun itu kan berarti ya 1 abad terisi 3 tokoh nama nenek moyang. Kalau 6 abad setengah ya sekitar 20 atau 21. Karena satu generasinya 40 tahun. Satu orang yaitu 40 tahun. Ya. Kalau orang umurnya 70-30 dipotong sama masa bayi, batita, balita, remaja, belum produktif. Kemudian di akhir hidupnya masa tua dan segala macam, usia produktif orang itu ya kan sekitar rentan 40 tahun. Jadi satu generasi 40 tahun. Usia negara 3 generasi 120 tahun. Kalau 6 abad setengah, ya sekitar berapa tokoh tuh yang ada? Sementara Ibnu Khaldun sendiri dalam biografi yang dia tulis sendiri, At-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlati Gharban wa Syarqan, dia hanya menghadirkan nama-nama mbahnya, nenek moyangnya sekitar 10 nama. Toha Hussein mengkritik di sini, tidak cukup 10 nama untuk mengisi rentan 6 abad setengah. Mestinya Ibnu Khaldun harus menghadirkan tokoh-tokoh nama mbahnya, ya minimal 19, 20 atau 21 tokoh. Lidha yambaghi bainahuma 20 aw 21. Nah ini kata Toha Hussein, seharusnya nama-nama nenek moyang mbah-mbah Ibnu Khaldun yang dihadirkan oleh Ibnu Khaldun tidak 10, seharusnya 20 atau 21, liyakuna muwafiqan li hadhil qaidah, supaya sesuai dengan kaidah yang dibangun sendiri oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimah. Wala budda likulli qarnin 3 ajalin, dan seharusnya setiap 1 abadnya terisi 3 generasi. Tadi rentan waktunya 6 abad setengah, tidak cukup untuk 10 generasi. Ma'annal fasla baina Ibnu Khaldun wa jadduhul awal 7 qurun atau 6 wa nisf qurun. Wa kadzalika la yujadu dalilun aw kitabatun allati tushiru ila nisbatihi. Begitu pula tidak ditemukan bukti-bukti atau tulisan-tulisan yang memberikan isyarat kepada nasab-nasab tersebut. Jadi di sini Toha Hussein dalam kitab Falsafah Ibnu Khaldun Al-Istimaiyah, beliau mengkritik Ibnu Khaldun dalam biografinya yang beliau tulis sendiri, ketika Ibnu Khaldun hanya mampu menghadirkan 10 nama dari tokoh-tokoh mbahnya, nenek moyangnya. Ini tidak sesuai dengan kaidah yang beliau buat sendiri dalam muqaddimah. Semestinya dalam rentan waktu 6,5 atau sampai 7 abad terisi nama-nama nenek moyangnya sekitar 20 atau 21 tahun. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan lanjutkan kajian ini insyaallah pada episode berikutnya. Tetap dalam program Senja di Bulan Suci Ramadan di channel GNHS Center Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.